Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bacot. Waalaikumsalam. Bahas asik, candaan obrolan terkini, terbaru, Baca. terupdate. Gak Aduh, kerasa bacot udah lagi ya, nih. bacot banget. Gak kerasa Awal udah aja yang, udah bacot ini. gak kerasa udah yang ke-6 hari ini. Nah, gokil. Masih tentang bola sih ini kayaknya. Kemarin kita sempat bahas tentang musik kan sekali, tapi masih seru bola kan. Bola. Apalagi lagi Ya, naik-naik kan kita ya. Gokil. naik apanya dulu nih? Naik ya peningkatan kita yang Oh iya, biasanya nggak permainannya bisa ya. masuk kualifikasi kan sekarang udah masuk Oh kualifikasi. Wah, iya. suatu kebanggaan sih itu. Mm-mm. Tapi kalau dilihat dari kemarin kan lawan Cina tuh yang harusnya target 3 poin dan mengejutkan yang pertama di formasinya itu sangat mengejutkan. Gimana kan? Dari Hmm, formasi dulu. Ini kalau dilihat formasi, mungkin memang di awal STI itu pengen main nyerang ya. Dilihat dari formasinya udah kelihatannya memang di belakang itu Verdong di kiri kan ya. Verdong di kiri, Perdong di CB, CB kiri, di CP LCB. bareng sama Jai, bareng sama Mes. Mes, Cuma sebenarnya itu kalau mau di apa ya, secara taktik sebenarnya itu lebih ke menyerang ya. Jadi eh, LB-nya itu Verdong jadi LB sebenarnya, bukan CB. Cuma di saat posisi bertahan dia jadi CB. Kenapa dipilih Peron sih, bukan bukan Rizky Ridho kan? Karena memang Mm-mm. niatnya buat nyerang. Dari awal udah nyerang nyari poin kan gitu. Berarti kalau Makanya kayak gitu harusnya memang di plot Patinama dan Asnawi kan dia memang setengah. hmm, Dia kan kebanyakan ya nyerang ya daripada bertahan ya. ya karena memang yang saya tangkap STY pengen nyerang dari awal. Makanya Verdong yang ditaruh di kiri. Ya Gitu kan ya. masih ada Ridho kan gitu. Gitu bro, lu setuju bro ngeliatnya kayak gimana? Dari yang Kalau anak-anak baru kemarin nih. kalau formasi sih Ogut nggak terlalu ini sih, soalnya si ST itu kadang dia punya apa namanya, Pendapat feeling sendiri. tersendiri. Iya, feeling Hmm. tersendiri yang kita nggak bisa baca, tapi Karena hasil yang emang kemarin tuh keseringan keseringan dia gitu ya. Nggak pernah sama gitu iya, kan. Nggak kita ada kita nggak formasi bisa apa. baca feeling dia kadang. Wow Mm-mm. aja gitu kan. Mm-mm. Tapi yang menurut gua bener-bener wow tuh kemarin gitu loh. Kok bisa, Ya. iya bisa kayak gini. Gue juga kaget tuh pas ngeliat tiba-tiba Haye Haye nggak ada itu. Wah buset ini Iya. kayak iya kayak seakan-akan apa ini mau nyoba-nyoba pemain apa emang Nah, gue betul juga tuh, nggak ngerti banyak tuh netizen makanya netizen itu ngomong kayak gitu tuh. ST coba eksperimen baru, banyak tuh netizen ngomong kayak gitu. itu kan yang di tengah kan Ivar sama Nathan ya kan ya. Nata, ya, Ivan Nah Nata. itu gimana itu atau emang kita kemarin lagi apes aja emang salah strategi atau Hmm, emang emang strateginya atau formasinya udah benar tapi ya kita sekali lagi apes lah lagi ketiban pulung lah kalau Enggak, sebenarnya memang yang gua tangkap memang dari awal STY pengen nyerang aja. Makanya dipilih. Cuma yang oh anehnya pengen kalau habis-habisan nyerang gitu pokoknya. kenapa posisi high-nya itu nggak dipasang dari awal kan. Jadi Mm-mm. eh sama Nathan itu jadi double pivot kan, dua gelandang Mm-mm. bertahan. Cuma tipenya berbeda. Nathan yang lebih jadi breaker, jadi gelandang pengangkut air. Ivannya kan gelandang bertahannya tapi yang lebih stylish, model kayak Pirlo, model kayak Toni Kroos, model kayak Xabi Alonso kan kayak gitu. Memang beda tipe.
Cuma Haye-nya ini kan kalau bicara buat nyerang dia lebih bagus kan. Kenapa nggak Haye dari awal? Mungkin ya mungkin buat keseimbangan juga gitu. Kalau pengen disesalin gitu, ada nggak yang harus dikoreksi dari awal itu apa gitu? Kalau sebenarnya gini, memang ya di kanan sih ya, di kanan bukan Asnawi jelek ya. Ya, Asnawi udah effortnya udah bagus ya. Cuma mungkin karena beberapa pertandingan dia juga nggak mau main kan. Beberapa pertandingan nggak main. Iya, nggak main. Betul. Nah, Adaptasinya iya, kurang gitu. nah, jadi kayak ini lagi gitu. Iya, betul. Mantap Iya, sebenarnya kayak ini nyari kualitas nyari nyari lagi lawan sih. Mas. Kayak mau Wah, nunjukin sih kemarin sih. Kayak ya pertama, betul. iya kayak mau nunjukin gue masih layak gitu. Kayaknya tuh Nah, kemarin tuh Asnawi Masih itu. show off. Ah, Banyak malah banyak lebih show pasti. off. Iya, Hmm, malah lebih show off pas yang kemarin itu. Kayak mau ya nunjukin betul. banyak apa dia bawa sendiri dan kehilangan bola kan. Ya, Nah, yang Ogut bingung ya juga kan. kenapa gini aturannya kenapa Asnawi yang jadi kapten gitu loh. Ini kan Jai nah, Hmm, kan, ya itu kenapa itu kan? Kan selama ini kan Jai atau gini kalau kata Ogut semakin kita dekat pelatih dengan pemain kan lebih dekat gitu. Kadang di sisi lain atau sisi jeleknya itu kadang makin gak enak gitu. Iya nggak sih? Misalkan Ogut nih dekat-dekat gitu ya kan. Jadi secara apa kedekatan itu kadang nggak enak kalau misalkan karena ama Asnawi juga udah deket banget kan Sintayong ada pengaruh itu nggak sih? Nggak ada pengaruh ke kedekatan Tapi karena dia sebenarnya sering sering tim bercanda gitu atau ada kalau di ya sepak bola profesional ada nggak? Gua nggak enak sama dia gitu kan? Atau dia gua nggak mainin gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Atau misalkan oh kalau dia nih kapten gitu, kalau diganti itu nggak enak gitu? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? sebenarnya kalau di timnas di kita emang kalau bicara kapten pertama itu sebenarnya Asnawi. Jadi saat Mm-mm. Asnawi main itu memang kaptennya Asnawi. Tapi saat Asnawi nggak main itu kan bisa ke Jordi Nggak, sebelumnya kan Amat. si Jordi kan, Jordi. Jordi. Ya, Kalau Jordi itu cedera Jordi kan Amat. kasih ke Ya, si ya. Asnawi. Asnawi juga baru ini. Hmm. Nah, Enggak terus salah, Asnawi, kebalik. Awalnya Asnawi Asnawi. dulu. Oh, baru Jordi. Asnawi dulu. Ah, Asnawi dulu, terus baru Jordi. Nah, Rido juga kan pernah sempat megang juga kan. Ridho di Tahu 23. di U23. Oh, 23 dia. Jadi mungkin ya gue kurang paham juga ya, entah. ta- Tapi kalau ngikutin urutan, justru emang timnas ini kapten pertamanya itu Asnawi. Asnawi nggak main, ya di Jai atau Jordi. Nah kemarin Jordi. kan eh Jordi Amat nggak main. Waktu Jordi Amat pun main, yang kaptennya kan memang udah di ininya ke Jai kan gitu. Memang sosok yang kalau sekarang justru yang paling tepat sih Jai sih Ya, iya bicara karena pemain. kemarin kepemimpinan Asnawi dia sebagai kapten tuh dia diam aja. Mungkin karena Betul, terkendala bahasa juga kali ya. Dan betul. nggak bisa secara luwes ngatur-ngatur yang lain juga gitu maksudnya Ya, komunikasinya lah kayaknya sih gitu dan lebih ini beda Jai banget maksudnya. iya beda banget ketika Jai jadi kapten kan Ya gitu nggak mungkin perlu Betul ya, betul juga. Jainya nggak enak kali ya mau Asnawi kali ya. Udah itu Asnawi makanya aja kadang Asnawi. iya kadang ada nggak sih maksudnya faktor Kan? karena udah saling dekat gitu kan jadi saling nggak enak gitu kan termasuk pelatihnya gitu gua nggak mainin dia nggak enak gua Ya nggak karena mainin itu, dia gitu kalau menurut gue ya karena memang eh, ya kapten utama timnas emang sebenarnya Asnawi. Asnawi ya Yang pertama tuh Asnawi. dan sebenarnya kalau diganti juga sebenarnya udah cocok ya maksudnya ke Jai gitu ya. Harusnya Ya sekarang kalau ya, mau ngelihat dari kondisi kemarin ya. ya kalau bicara objektif ya harusnya emang Jaik, nggak tahu karena faktor-faktor apa, ya STE lah yang lebih anu lah. Cuma memang dari pertandingan kemarin kepemimpinan Asnawi di pertandingan itu kurang. Lebih Kurang. kita ngeliatnya gimana Jai itu
saat lagi ada apa-apa Jai yang ini kemarin kan enggak, malah yang Iya, lucunya dia kan ada insiden yang protes malah Jai dia lupa dia bukan kapten, Asnawinya malah minggir lagi ngobrol sama pemain lain kan gitu. mm-mm. Kesorot juga kan itu ada satu insiden yang protes malah Jai dia lupa dia nggak pakai ban kapten, Asnawinya malah lagi ini Iya, apa. malah malah kebanyakan bengong kemarin tuh dia tuh. Iya betul. Banyakan bengong, banyakan show off kan. Heeh. Jadi Yang kenapa yang lu tapi kemarin ya kita juga nggak mau nyalain sih bahasanya memang iya, wah main itu kan naik turun lah performanya. Tapi emang kemarin lagi kurang bagus Asnawi. ya yang lucunya pas dia gerasak kerusuk kan terus ngeloncatin si Mes kan. Udah mau kena terus si Mes diloncatin, dilangkahin gitu. Lu tahu nggak, Bro? Oh, Hmm. nggak tuh, nggak. Udah, nggak, dia udah mau diri. Terus Asnawi lari ke belakang, terus diloncatin. Oh, nggak Iya tahu iya tuh. iya iya. Oh, nggak tahu tuh. Kelewat kayaknya scan yang itu kelewat tuh ya. Nah, itu banyak juga diulang-ulang tuh sama netizen tuh yang message diloncatin manusia 170 miliar diloncatin Asnawi. Tapi yang jeleknya itu dia tuh bikin status kayak nggak terima gitu, Nah, diprotes, iya itu dikritik. Iya, itu di story eksklusifnya kan, loh. eksklusif. Itu udah Mes. ada yang si ini si Asnawi. Asnawi. Heeh. Jadi kan banyak yang Oh. protes tuh. Mungkin di komen-komen kan itu jahat-jahat juga tuh. Semua Soalnya netizen tuh. kadang jelek ke pemain kita sih gitu dia. Aturan harusnya yang nggak usah diekspos, kenapa diekspos? Kan bikin Mm-mm. tambah kritikan lagi. Iya, kayak kasusnya Marcelino kan gitu ya. Ya, yang udah-udah Mm-mm. tuh. Tapi sebenarnya pemain lokal banyak yang kalem-kalem juga kayak Rido. Maksudnya kayak Itu slow. Witan dikritik pun nggak Slow ya. ngaruh kan? Iya kan? Iya, tuh. Iya, nggak, yang nggak slow kan kayak Marcelino kan kasus kemarin kan malah habis kan. Asnawi, Habis iya, Asnawi juga masih sering gitu dia dikritik tapi kayak nantangin ya malah ya, habis lah. secara nggak langsung dia kayak nggak terima gitu. Padahal Iya, kritik itu ya masukan buat dia sendiri kan. tapi dia kayak kayak mau nunjukin dia nggak terima terus kayak nyala-nyalain atau apa gitu kan ke supporter kan. Emang itu habis banget kemarin itu dia di mana-mana di grup, di postingan apapun pasti dia Betul. lagi gitu. Tapi kalau Nah, secara Asnawi kualitas, kali aja sih dia beberapa kali memang ngungkapin ini dia, ngungkapin apa ya bahasanya kesel kalau lagi dikritik. Sebenarnya itu mentalitas sih kalau menurut gua sih kurang bagus ya. mentalitas, iya, Ya, anu ya udahlah, emang namanya supporter, iya, namanya cuekin cuekin netizen aja sih ya maksudnya ya. aja kan gitu. Iya, bagenin Kuatin aja. mental lu, kuatin mental lu kan gitu. Mm-mm. Yang lu lah, kalau lu juga nggak kenal kan gitu Iya. aja harusnya. Kalau secara permainan gimana tapi itu? Itu murni. Yang pertama Siapa? kan kita lihat gol pertama kan Patinama kan. Nah itu Sebenarnya murni dua. Pak. Itu kan Patinama terus dihalau sama Asnawi nggak kena juga kan. Nah itu yang Oh, jadi iya. bulan-bulanan itu. Iya gimana tuh? eh Dua gol itu sebenarnya bukan gol gol yang dari hasil skema permainan, bukan hasil Mm-mm. memang setup 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 permainan gitu ya. Dua-duanya memang blunder ya. Gol Ya yang hitungannya pertama hitungannya bola-bola blunder lah itu hitungannya. kalau cuma apa kurangnya koordinasi, gol kedua juga kan salah koordinasi Salah dari lagi Mm-mm. ya, blunder lagi. itu bukan setup dari permainan, beda dengan gol kita memang setup kan, memang itu dari strategi main, gaya emang mainnya seperti itu. Jadi ya kalau bicara beruntung ya mereka beruntung dua anu, cuman memang efektif efektif gitu, ada kesalahan Mm-mm. efektif. Kekurangan kita kan itu kita banyak Tapi nyerang tapi kayaknya kurang efektif.
Kayaknya dua pertandingan kemarin kayak grogi gitu nggak sih? Lau ngeliatnya gimana? Kayak kok kayak gini mainnya gitu loh, kayak nggak lepas gitu. Iya nggak? Atau enggak? Atau memang Terutama nggak kan gini, kan dari awal setelah pertandingan lawan Australia memang kita ditarget kan 15 poin. Nah, itu yang mungkin jadi oh pemicu bisa jadi akhirnya tekanan ya, ada pressure ya. pressure jadi beban kan gitu. Tapi Bisa ya gue jadi, aku kurang paham. mikir gitu juga. Mm. Atau Kalau yang lawan Bahrain sih nggak terlalu ketara. Yang ketara banget emang kemarin karena itu wajib menang. tapi itu Mainnya jadi kayak PSSI udah ngomong juga kalau emang menang mau dikasih bonus katanya. Itu udah ngomong oh, si Arya tuh. dan Kalau menang ini mau dikasih bonus katanya. Malah mm, mainnya malah jadi amburadul gitu kan. Hmm. pressure beban juga harus menang kan gitu. Makanya Karena dari mungkin awal tuh Cina perang kayaknya main dari di awal. kandang juga kan. Betul juga Mm, dari apa aura lapangan juga kan dia di kandang Iya, kan. iya betul juga kan dia intimidasi udah dari pertama kan. Ya apalagi pas sudah gol awal tuh Cina makin jadi dia. Wah gue bisa menang nih kayaknya nih. Gitu. Kita tetap nyerang nggak bisa sampai mes saja ke depan itu kan. Nah itu Hampir semua yang back ke depan. Augut koreksi tuh Mes. Mes kadang dia maju ke depan tapi telat mundur mulu. Kenapa ya? Tapi kalau ya emang ya back apa sih? Back apa sih yang sekarang back modern emang kayak gitu ya kan ya? gitu. Hmm. Iya, tapi di Back klub modern emang dia kayak gitu juga, Bro. Di klub. Oh, ya Tapi memang mereka tipenya tuh agresif. iya kayak gitu, Mes. Emang kayak gitu dia gayanya. Harusnya kan gini, yang jadi PR kan yang kemarin kenapa dikritik saat saat justru bukan di mesnya, mes memang saat posisi nyerang dia kan maju, itu harusnya ada yang nge-backup dia, itu posisinya Asnawi yang Mm-mm. nge-backup. Asnawi. Itu Asnawi yang nggak Asnawi itu di paham. situ. Iya, Oh, harusnya kalau si Mes maju, Asnawi harus Asnawi ngerti nge-backup gantian, gantian. belakang begitu sebenarnya. Jadi memang tipe tipe Hilders kan kayak gitu, memang agresif ya, sering ya di klub juga kayak gitu, sering Iya, di bantu nyerang. Twente emang kayak gitu dia dikasih mainnya kayak gitu sama pelatihnya. Sering Hmm. maju gitu. Nah, yang gue nggak paham nih Sandi Walsh entah cedera, kurang bugar atau gimana ya gitu. Kayaknya sih Kalau cedera kayaknya. Kayaknya sih cedera di yang Augut cedera ringan kalau nggak salah dia tuh. ya karena secara Mm-mm. secara anu ya udah ngeklop lah, lebih ngeklop Sandi Sandi. lah, udah lebih Uh-uh. ngerti lah. Kalau nggak salah Walaupun dia mau cedera ringan kemarin. Pas kan cuma satu babak juga kan dimainin tuh. mm-mm. Malah sempat kabar malah dia mau pulang. Mau apa itu dia? Oh Mau iya yang dipulang. iya sama Jordi Amat ya, yang akhirnya Jordi Amat Iya, pulang iya, ya. yang udah kayaknya udah nggak bakal main gitu kan. Tapi kan ternyata nggak terlalu parah kan. Tapi tetap tetap aja cedera gitu kan. Mungkin nggak mau ambil resiko kan STY kan. Tapi Sandi kayaknya kakinya kaki kaca juga ya. Kaki Mm-mm. kaca dia ya. Maksudnya di klub juga sering cedera loh dia. Rawan-rawan. Iya, kaki kaca kan istilahnya kan. Maksudnya yang dikit-dikit cedera gitu kan. Waktu dia iya iya. sempet main di timnas juga kan pernah kan. Waktu latihan dia cedera. Gitu, agak rawan. Iya, iya Sandi kayak kakinya kaki kaca juga nih. Tapi kalau secara permainan Cina nggak ada Di sini bagus-bagusnya lah ya. Hah? nggak tahu, mungkin ya STY-nya juga agak-agak kaget juga kali ya ngeliat Cina mainnya kayak gitu gitu, kick and rush. Maksudnya Oh iya. iya, mainnya begitu, agak kaget juga dia, nggak nggak Agresif banget di antisipasi. Cina dia. Sprintnya kenceng-kenceng banget Cina. Gila. Modal modal dia itu sih emang. Modal dia. Dia modal sprint. Modal serangan balik kan dia kan. Iya. Dan bertahannya pun emang habis-habisan dia Nah, ST pakai juga bingung taktik. itu. Kita mau nyerang gimana? Back bisa
8 kalau misalnya lagi turun bisa 10 11 kan back. Iya, Gitu hitungan dia juga. emang pakai pakai strategi prol dia kayaknya. Ya. Berarti modelnya kayak Real Madrid juga dia ya, berarti ya. Ya, kalau bisa Permasalahan, parkir bus kan. nah memang permasalahan klasik timnas kita kan emang di daya gedornya kan ya. Maksudnya kita belum punya Mm-mm. striker Belum punya. yang bisa ngebelah pertahanan lawan lah. Kalau kalau kata Kan kata lau apa? Goal getter ya. Gol ya gitu. gol get. Apa belum punya striker yang bisa bikin yaitu back-back lawan acak-acakan. Nah gitu. Tuh. Walaupun dia nggak ngegolin tapi bikin wah geter nih ya sama striker kita. Tentunya kan semua tim yang ada di grup ini udah ngeliat wah Indonesia ini lemah di sini. Kan gitu ya. Ya udah Iya. rapetin aja. Oh Kan iya, benar, keseringnya benar, beberapa benar. beberapa gol timnas itu kan dari second line, ya Mm-mm. kan? Bukan dari Benar. striker. Kemarin Itu benar, eh, kemarin benar. Ogut ngeliatnya kemarin dari segi yang di depan itu gelandang habis semua. Witan dikunci tuh. Raka Habis dikunci. ya. Iya, Nggak bisa gerak semua. iya dikunci itu dia nggak bisa gerak kan. Si Strike dikunci. Itu tiga itu dikunci kan memang. Jadi bola tuh jarang jarang banget dapat mereka tuh emang benar. Kayak iya, kayak taktiknya gitulah. jadi kayak gitu. Kalau kalau kita punya gol getter lah, kalau bahasa anu, ya dia bisa bikin takut lawan lah. Dia satu dua sentuhan bisa langsung ini. Ya kan di situ Cuma perlu ada Dimas gitu loh. Kenapa nggak Dimas atau gimana sih Sintayong nih? Ya maksudnya hmm, kita boleh lah dikritik itu karena kan kita kalah kan. Jadi kan nggak sesuai ekspektasi kan berarti kan gitu ya. ya yang pasti udah meleset dari target. Karena targetnya kan minimal banget 4 poin kan dari tandang Bahrain Cina Mm-mm, itu minimal banget mm-mm. 4 poin itu udah pas dari target. Artinya ke depan harus lebih kerja keras lagi buat memenuhi target 3-4 itu kan. Ya kalau bicara realistis, nah, hitung-hitungan realistis paling anunya ya di posisi 3-4. Kalau dua kayaknya udah berat dah di posisi dua itu Sulit-sulit. berat. Udah berat sih Sulit. kayaknya emang. Ya perlu banyak keajaiban lah. Kalau kalau kita mau nyari di runner, padahal kemarin itu eh, ada kesempatan kemarin di runner up karena Australia Jepangnya kan seri Iya, kan gitu. Ya betul ya. iya. Terkait Jepang seri dia. Jadi selain ya yang lawan Bahrain kita dirampok kemarin kalah kan gitu. Jadi kesempatan kesempatan buat runner up kemarin away Cina Bahrain itu buat di runner up gede sebenarnya cuma ya Mm-mm. terbuang lah. Heeh. Tapi kalau masalah wasit Soalnya aman lah ya. Wasit yang Amin. kita Oh itu udah bersih banget sih kita wasitnya wanti-wanti bagus. fair lah ya. Fair fair banget lah sih. udah bagus wasitnya bagus. Cuma itu memang ada beberapa yang underperform ya Asnawi show off Marcelino juga nggak bisa ngerubah situasi kan gitu Dan emang pas ya, akhirnya babak kedua si Tom Haye main, nah itu baru kayak ada iya Gebrakan. keindahan di situ ya. Ya betul. Heeh. Seharusnya tuh dari awal pas Cina main bertahan tuh Indonesia tuh punya opsi lain. Contohnya kayak Kelvin Perdong. Dia berani nge-shoot di luar kotak penalti. Kan sebelum-sebelumnya kita golin tuh di dalam kotak penalti tuh. Nah, kemarin kan Mm-mm. si Kevin Perdong 2 kali tuh, 2 kali apa 3 kali dia on target di apa namanya di luar kotak penalti. Tapi Seharusnya kita nyatanya nyobain nggak, gitu. nggak gol juga itu. Iya, maksudnya walaupun dengan bertahan kayak gitu kan kayaknya kayak Asnawi atau yang lain tuh pengen ngarepin di dalam kotak penalti. Seharusnya kita opsinya yang lain. Kayak Verdong nyoba-nyoba kan, walaupun nggak gol tuh tapi ya udah oke lah. Maksudnya ada opsi buat nerobos ke gawang Cina. dia sih Tapi emang kan ya emang sempat Asnawi kan sempat nendang juga kan, yang Hmm, dari luar tapi pelan kayak ya ngoper pelan. itu kan. Itu passing sih Wah, itu kayaknya. yang bagus kan emang tendangannya Verdong aja kan, kesempatan Verdong.
pas itu kan. Emang nggak mau kalau rapet kayak gitu kan harus ada opsi-opsi shoot dari ini tengah. Luar kok. Hmm. Mm. Jadi line apa second line itu harus jalan ke saat strikernya dikunci ya second line yang harus hidup kan gitu. Entah ini kayak Terus gitu. kalau pergantian babak kedua kan tuh banyak yang diganti. Walaupun Asnawi nggak langsung diganti kan dia di menit 85 ya kalau nggak salah udah mau habis baru diganti tuh. Termasuk Patinama Arhan, diganti. Arhan, Malik. Patinama kemarin lagi nggak bagus ya. Jadi menurut gue pas pergantian Patinama diganti itu pas. Witan juga kemarin nggak banyak berkembang karena dikunci kan. Cuma memang Marcelino Masih juga nggak bisa ngebawa perubahan. Kalau Tapi kemarin Asnawi, tiga gelandang loh kemarin. iya jadi tiga Oh gelandang. enggak, si Nathannya Ya, pas ganti ganti itu ya, ganti nama ya kemarin. Asnama. Eh kemarin sebenarnya berubah-berubah. Jadi pas pas babak kedua itu lebih formasinya di ke 4-5-1 atau 4-3-3 sebenarnya. Jadi Verdongnya lebih maju ke depan. Nah, kenapa Asnawi nggak diganti-ganti? Karena nggak ada pilihan lain. Pilihannya kan tinggal si Wahyu, kan gitu. Mm-mm, mm-mm. Tinggal, Dan akhirnya tinggal si diganti dengan Arhan kan, maksa kan? maksa jatuhnya karena Maksa. ya nggak ada lagi kan. Ya, yang agak blunder mungkin Eliano lah. Eliano nggak dibawa itu ya. Agak blunder gue nggak tahu Hmm, juga. di Mau bawah paham nggak tuh? tapi nggak masuk line up. Ya maksudnya itu Iya, nggak masuk line. kenapa kenapa nggak masuk line up itu? Aduh, nggak ngerti Maksud juga gua itu. apa kurang itu skill Eliano atau gimana nggak paham kan? Apa memang kurang bugar? Kalau bicara adaptasi, memang pemain gede kayak apapun perlu adaptasi. Adaptasi Kan dia aku. main, iya dia main di klub situasinya beda, skema mainnya beda, Mm-mm. organisasi mainnya beda, kan gitu. Ya perlu adaptasi lah nggak semua. Mes juga awal-awal nggak langsung tune in kok. Paling yang bisa langsung tune in model kayak Jai karena dia skema main di klubnya sama pakai 3 back. Beberapa pemain yang langsung tune in kan karena mungkin ada kesamaan dia main di klub Iya, kan di gitu. backnya emang tiga Mes back dia. iya. Si Eliano wajar dia agak-agak anu dulu apa adaptasi lah dia nggak biasa main dengan pola 3-5-2 kayak gitu. Ya walaupun namanya pemain profesional dituntut harus langsung tapi nggak semua langsung bisa pemain-pemain gede juga pemain-pemain besar juga nggak bisa langsung tune in kok jadi wajar sih kalau menurut gua nah agak membingungkan kan kemarin Iliano nggak masuk eh, di squad lah di squad main itu tersisihkan kayak gitu padahal dia bisa ngasih opsi lain kalau Wahyu ya Wahyu dasarnya dia ini CB back murni kan. Mm-mm. Ya Hmm, emang harusnya kan Sandi kan, Sandi kan, cuman kan mungkin hmm, nggak bisa sakit. atau nggak sanggup lah kayaknya untuk dimainkan. Ya, makanya gue bilang, kenapa naturalisasi harus terus jalan? Kadang orang mikir kan, kok naturalisasi mulu? Ya emang harus, kita harus punya tim yang 2 kali 11 itu sama kualitasnya. Jadi Hmm. Kevin Dix datang nih, ya itu harus ada lagi. Gimana ntar Haye, Ivar Jenner misalnya diakumulasi atau tidak, kita bingung kita kalau nggak ada penggantinya. Kayak besok eh Hilgar apa ya bukan Hilgar Jai nggak bisa main ya kan Oh iya, Ivar nggak akumulasi bisa kemarin dia, Jaya sama ya Ivar. Ivar nggak bisa main Jai nggak bisa main untungnya Kevin Dix kan udah ini nih udah mau dalam proses ya Hmm. bisa ganti memang harus begitu kadang-kadang orang sukaan naturalisasi mulu apa lah emang harus komplit Nah, tim yang bagus harus komplit cadangannya juga harus sama-sama bagus gitu kadang orang suka kritik kenapa back mulu ya ternyata memang kebutuhannya banyak di back
Banyak Tak, ya. Soalnya ah, yang lucu tuh yang ngomong tuh bukan pengamat bola, Pak Le. Kadang yang lebih kocak tuh gitu kita. Bukan posisinya tapi dia ngomong begitu kan. Aneh. mm-mm. Ya bersyukurnya besok lawan Jepang Hubner udah ada Iya, lah. Algar udah bisa main lah. Hubner Udah ada. Gipsumnya pun udah dibuka kan. Heeh. Kemungkinan Nyeutar pun udah udah ada. bisa main. Heeh. Mes, Tinggal Rido. PR-nya di Ivar Jennernya nih. Itu bocah masih muda tapi Cakep ya. ya lumayan Cakep cakep sih. mainnya. Nyetel, Untuk nyetel juga sih sama taktiknya STY emang dia tuh. Walaupun di klub dia jarang dimainin, tapi kalau main di Indonesia atau main di timnas, bagus dia emang. Nah, rata-rata emang Emang, kalau main di tim lebih hah? punya spirit lebih lah ya. Iya ya, beda Semangat ya. mainnya jadi kayak harus ini banget semangatnya lebih lah bahasanya. Jadi semuanya. Ivar kalau main Iya, di ini cakep. Heeh. di timnas. Di Ya memang timnas. beda sih klub. Kalau klub kan kita bisa slow-slow ya. Kalau kalau ini kan kayak kayak berat. harus seluruh sekuat tenaga atau ya harus berjuangnya di situ kan. Makanya Iya, taktik itu penting banget memang kalau di pertandingan antar negara kayak gini tuh. betul. Makanya Apalagi wajar mereka-mereka sekelas yang Bahrain. naturalisasi kan. Hah? Iya, apalagi mereka-mereka yang naturalisasi. Bebannya lebih Iya, daripada yang asli. iya. Makanya Nunjukin wajar lah. banget sekelas Bahrain guling-gulingan dan kayak gitu. Berarti emang udah gayanya begitu dia emang segala cara supaya dapat poin dan supaya menang sih emang kayak gitu. Emang beda sih ya. Di grup itu sebenarnya udah pada ngeri sama Indonesia. Sebenarnya mah Iya, udah pada udah ngeri pada ya. takut. Apalagi komplit gitu. Tim ini udah komplit. Cadangan sama pemain intinya udah sama-sama bagus kan enak tinggal milih. Ini kan belum. Kan baru berapa persennya. Bahasanya saat misalnya si A nggak main, penggantinya kurang. Kan kayak gitu. Jadi ya bahkan Martin Paes saya mungkin perlu cadangan biar ada anu. Kayak sekarang Struik kan terlalu nyaman nih. Strike Mm-mm. terlalu nyaman. Iya, harusnya Orang diganti Ragnar Barat juga Mangun naik. terlalu. Iya, bahkan Ragnar Mm-mm. pun terlalu dia nggak ada saingan. Lah kalau di gelandang kan udah ada saingan nih, ada Haye, ada Ivar, ada Nat. Itu mereka kan bersaing, akhirnya saling menunjukkan kemampuan. Lah itu bagus. Bahkan kalau perlu ada satu lagi di tengah kan gitu. Ya, misalnya Jero, Ridwan Mm-mm. kan gitu. Persaingan lah bagus kok. Biar mereka makin ini. Kalau persaingannya sehat kok. Itu kan juga pengaruh ke pemain-pemain lokal. Contoh kayak Rido kan, Rido buktinya dia bisa kok mentalnya kuat, mainnya malah makin bagus. Ketemu Bagus dia ada dari yang sebelum-sebelumnya pemain-pemain sekarang lain makin yang bagus bagus, dia. dia ikut bagus kok. Mentalnya Mm-mm. nggak ada, kan gitu. Itulah Mm-mm. perlu mental-mental itu. Jadi walaupun kedatangan pemain-pemain baru yang lebih bagus, harusnya ngikut bagus. Kayak Rido contohnya. Bawa Mm-mm. arus. Mentalnya iya, malah ngikut bagus, bukan Don mainnya jadi Karena jelek. iya, karena makin pede kan. Oh Pede, iya, teman-teman gue pemain bagus nih. Dia harusnya makin pede mainnya jadinya kan. pede. Itu Bukan dia. bukan malah ngedon Dan gitu. Iya, karena kan temennya pemain bagus nih. Lah gue bisa bebas kan main. malah Karena enak. iya malah enak kan gitu harusnya, bukan malah terbalik kan gitu ya. Itulah. Emang depan, terutama di depan perlu persaingan. Karena strike sudah nyaman, Orat Mangun masih nyaman. Mau sebagus-bagus Orat Mangun, dia nggak ada saingan. Strike juga Iya, nggak ada saingan. Ya di Mas Derajat, Hoki Caraka bukan saingan dia, levelnya berbeda. Perlu Beda ada jauh. yang lebih bagus lagi, yang bikin wah tentu. ada saingannya. Kalau ada saingannya dia bakal jadi lebih bagus kok. Gitu.
harus ada saingannya. Tapi Makanya di kalau Polri saya gitu. Alik, tapi kalau dihitung poin kan artinya nggak terlalu beda jauh kan? Semua negara kan yang Jepang kan poin 10 kan, dia gagal menang kemarin kan seri kan lawan Australia. Dan Ya itu itu bagusnya. Mm-mm. itu kita cuma beda berapa? 2 poin Dua. ya. Iya, 5 5 5 5. Yang poin 3 cuma kita dengan Cina. Tapi untungnya kita memang lebih banyak golnya ya dihitung ya. Jadi kita keempat itu aja Kalau ya. gue bahkan berani bilang bicara peluang kita buat di 3-4 bahkan lebih gede dari Bahrain dan Cina. Karena kita Peluangnya masih ya, ada di kandang. kandangnya masih banyak. Harus lebih banyak. Misalkan Bahrain kemarin menang 2-1, kita bisa lah di kandang 2-0 atau lebih dari Bisa dua lah. satu gitu ya. Nah, terus kayak Bahrain, Cina, walaupun Cina terutama ya, dia kan kegolannya banyak. Mm-mm. Terus Bahrain juga kegolannya banyak. Peluang kita nih sebenarnya lebih bagus dari Bahrain dan Cina buat di posisi 3-4. Bahkan ya Mm-mm. bisa. Dua juga masih bisa kok. Kuncinya besok di Jepang seri lah. Di Ya seri mudah-mudahan lah. aja, mudah-mudahan. Saya ganggu Walaupun kasihin berat doang. ya, Biasanya di Jepang minimal batas 30 seri dan lah harus lah. oh, Lawan Arab menang, nah, itu. Arab pede sih bisa menang. Bisa menang. Arab Yang masih penting taktiknya aja. ya STY itu gimana ntar kan ngelihat situasi. yang dikritisi sama Coach Justin itu eh, lu tuh harus punya 11 pemain terbaik. Maksudnya 11 pemain yang memang itu. Oh Jadi iya, nggak banyak dipakem lah, bukan pemain pakem-pakemnya gitu. Pemain winning team. intinya, Bahasanya lu harus punya winning tim. team. Iya, dia bilang gitu Mm-mm. juga di YouTube-nya. Harus punya itu. Jadi ya yang lain walaupun tambel-tambel apa segala macam, ya itulah persaingan kan gitu. Cuma kadang kan gini, permasalahannya ini kan kalau kualifikasi ini nggak kayak lu turnamen yang 1 bulan dia ada di satu pemusatan latihan, dia Iya sih, anu itu beda. Ini kan singkat, waktunya eh, singkat ya. keluar masuk keluar masuk. Kadang pemain ada yang performnya lagi bagus di klub, ada yang enggak. Jadi begitu masuk ke timnas, ini belum tentu performnya dia lagi bagus. Itu permasalahannya kadang di saat kualifikasi kayak gini. Jadi performa dia di klub itu belum eh, kalau yang stabil bagus dia tetap bisa bakal ada main di timnas. Maksudnya dia tetap jadi starting 11. Tapi kalau dia lagi underperform di klub itu juga nggak bakal jadi pilihan. Itulah Tapi kesulitannya. akhirnya nyatanya yang kita lihat underestimate lah, Ki Arhan, akhirnya dia membawa berkah lah. Maksudnya Ya, akhirnya dengan ilmunya dia yang walaupun cuma itu ternyata bisa menghasilkan gol gitu ya. Penghasilan gol. Yang ya masih manfaat lah. Ini ternyata udah habis, mau 1 menit lagi. Mungkin ke depannya gimana? ya harapan kita kalau gue sih pengen nambah pemain lagi. Naturalisasi. Eh, ya nggak cukup cuma Kevin Dix, nggak cukup. Tapi ada kabar Pemain Jairo katanya, tapi nggak tahu udah ya, ya selama belum salaman kan belum gitu ya. Belum, Tapi ini belum. Belum di post kontak itu versi belum. versi versi tadi versi netizen itu udah positif nah kayak Kevin Dix kemarin kan bilang di bandara itu kan akhirnya terjadi kan. Nah ini sekarang katanya yang mm-mm. menyusul ini Jairo katanya. Ya, Katanya. Katanya yang udah nah itu lumayan mendesak banget sih di depan sih paling mendesak ya setelah iya. Kevin Dixon tetap di depan gitu harus pemain butuh striker ya. Terus Striker yang getar lah pokoknya lah. striker yang ngeter Itu makanya sekelas Batistuta, Drogba gitu kan.
Ini Sekelas Batis makanya juga. maksudnya Struik Struik sama Ragnar kan ya maksudnya dia juga belum tergantikan gitu ya tadi kan ya. Ya. Ya, Iya, ada harusnya yang lelah iya Oh, lelahnya di lah. dua sosial orang sosial lagi media, lah. Ah, kayak di sosial media tuh kayak kita tuh membutuhkan buah Salosa untuk era sekarang sih. Banyak tuh yang nah, nge-flashbackin tuh kan iya ya. si Beto Iya. itu kalau gue bayangin Beto di formasi yang ini terus si Christian Gonzalez waktu masih muda di Persik Kediri itu pasti banyak tuh. Gokil tuh. Enggak. Ih, wow, itu sama Level- wah, ah, Beda lah, level permainannya beda lah. tetap beda. Beda. Itu kan itu Australia kan lagi ngeter-ngeternya itu kan itu si Jepang dulu sama Jepang sekarang Gonzalez. beda. Cina yang dulu sama Cina sekarang ya beda lah. Padahal Jadi kita sempat sempat berapa sih waktu itu seri ya, Rol? Boas yang Apaan? ngegolin ya. Waktu lawan Cina, Seri itu kayaknya ya. ya Boas ngegolin kan. Itu seri Golin. satu sama kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu, gitu tapi loh ya kan. kembali lagi Ya, realitas gue sih sekarang nggak ya. terima kalau eh, bagusan Boas apa nggak bisa, eranya udah beda, gaya mainnya beda. Eh, Dulu nggak seperti sekarang, gaya mainnya yang lebih apa ya, variatif, lebih kompleks lah. Dulu mungkin gaya mainnya nggak seperti sekarang ya pasti. Iya Boas, walaupun sama-sama Boas muda di sekarang ya belum tentu juga dia efektif kok di masa sekarang kan, gitu kan udah beda. Tapi nyatanya kan kita dulu memang sederajat sama Bahrain kan. Waktu zaman Ya, Boas muda, zaman Cina muda, akhirnya baru sekarang kita tembus lagi gitu. Artinya kan sebenarnya kita sudah sederajat gitu. Dan kita baru baru kemarin-kemarin tuh kita kemana aja gitu. Dan sekarang kita baru setara lagi dengan mereka gitu. Mereka aja udah masuk kualifikasi walaupun belum bukan yang langganan Piala Dunia, palingnya kan dia udah masuk kualifikasi kan. Bahrain dan ya. Cina ini kan gitu. Padahal kan dulu kan kita sering bertemu kan, maksudnya di di mana tuh dia kita sering bertemu di Piala Bahrain Asia Qatar atau gimana? Bahrain Qatar udah ketemu di Piala Asia pernah. Iya sih. Iya, atau Rata-rata. di FIFA Matchday ya, FIFA Matchday ya. Belum SD. Itu pernah. Artinya kita nggak jauh-jauh banget kan waktu itu kita sempat seri juga dengan Cina dan ya sekarang Sebenarnya kalau kalau dari dulu yang serem itu bukan bukan Bahrain, bukan sekelas Bahrain, Qatar kalau dulu ya. Dulu tuh tetap yang serem itu Irak, Arab Iran, Saudi. Iran itu iya. udah serem tuh. Kalau beda Memang kalau itu dari Iran dulu, emang dari dulu kalau itu kan stabil mereka. ya, mereka memang udah, Mm-mm. kalau buat di negara di Asia Asia Timur Tengah lah bahasanya, Irak Iran itu udah beda Udah levelnya. Udah duluan dia. raja-rajanya lah. Hmm, Dia mah udah semi semi Eropa lah posturnya, dari ininya Mainnya, perawakannya mainnya juga kan main gitu. nggak Ini kayak kalau guling-gulingan, nggak kayak gitu gitu. ini ya, Kayak Bahrain. kalau kayak Bahrain, Kuwait, Qatar Parah-parah. itu kayak sama tuh, Oman. Ya begitu tuh Mm-mm. gaya-gaya gitu. Tapi Tetap Uzbek, acting. Uzbek bagus banget loh ya. Maksudnya Uzbek itu udah kayak Maroko gitu ya. Uzbek itu kalau gue lihat kayak Eropanya Asia Asia ya. Iya ya, bagus Kita banget tuh ya loh Uzbek itu, bagus dia. Dia keren juga dia. Yang akhirnya berhasil di Piala Dunia kemarin kan Maroko gitu ya, walaupun dia tim kuda hitam, kan dia naturalisasi kan banyak juga tuh kan ya, Maroko tuh. Maroko banyak. 80% Tapi itu. akhirnya akhirnya kan juara tiga kan kemarin dan bahkan Ya. bahkan hampir masuk final tuh, tapi nggak jadi kan. Nah itulah makanya Sekarang ini sebenarnya udah paling banyak disorot kejutan. di Asia. Yang paling disorot di Asia itu justru memang Uzbekistan dan eh, Indonesia. Hmm, Jadi iya, cuma bagus banget Uzbek, gila. Uzbek bagus banget. Memang Mm-mm. sebenarnya
kan gini loh, penambahan kuota eh, Asia Piala untuk Piala Asia Dunia. 8+1 itu buat negara-negara yang kaya lah, negara-negara Asia. Asia bagian apa sih mereka tuh, Jazirah Arab, eh, buat mereka lah. Jadi memang ada upaya-upaya buat ngejegal yang lain buat masuk. Kalau yang kayak Cina, kayak Cina lah, kayak Korea, Jepang itu memang udah langganan lah, Australia Mm-mm, kayak kayak gitu. mm-mm, Kan ini ditambah-tambahin buat mereka nih yang memang mm-mm, banyak FIFA kan duitnya, duitnya udah mm-mm. nggak tanggung-tanggung nih negara-negara Jazirah Arab Iya, nih. raja minyak lah hitungannya. Yang minyak, yang Mm-mm. duitnya nggak ada batasnya bahasanya. Nah, itu Tapi jatah buat mereka. gini hitungannya Jepang sama Korea aja di Piala Dunia itu diceng-cengin gitu loh. Maksudnya ya elah cuma Jepang gitu kan. Iya kan ketika udah masuk Piala Dunianya kan. Iya. Nah ini kita nyamain Jepang aja udah susah banget gitu loh. Padahal dia di Piala Dunia yang lawan Argentina, lawan Jerman tuh dia diceng-cengin ya elah cuma lawan Jepang, cuma lawan Korea itu yang nggak pernah akhirnya sampai masuk semifinal kan gitu ya. Tapi kita mau sederajat itu aja susah gitu loh. Ya Itu level makanya. level Jepang Korea itu udah bukan level, kalau bicara udah bukan level Asia, level mereka udah dunia. Kalau udah langganan Piala Dunia udah nggak bisa dikatakan Asia, Iya, udah dunia. tapi kalau di Piala Dunia sendiri dia i- artinya masih di level bawah kan gitu, bukan yang Tim atas underdog. banget kan. Nah, tim underdog. Tapi kalau di Asia, wah kita udah tunduk-tunduk sama Apa-apa. dia kan gitu. Itu makanya, aduh gimana? Jadi kan kayaknya makanya pemain Eropa underestimate dengan pemain Asia kan gitu kan. Tapi Nah, sekarang udah mulai banyak sih ya dilirik ya di Eropa kan. paling paling maju sih Jepang ya. Korea ya di bawahnya Korea lah. Jepang itu pemainnya udah nyebar semua ke Eropa. Mm-mm. Di mana pokoknya mungkin hampir 100% pemain Jepang itu main di Eropa. Jadi ya Jepang lah paling di Asia sekarang. Iya itu maksudnya Augut secara teori berkaca dari itu pemain kita ini pemain Eropa semua gitu loh. Kan lawannya Nah, cuma sekelas Bahrain, lawannya cuma sekelas Cina, lawannya sekelas Jepang yang benar-benar murni Asia gitu loh. Pemain naturalisasi kita ini emang emang aslinya gitu lah ya. Walaupun dia orang Indonesia kan gitu ya. Ya kan memang aslinya orang Eropa gitu. Harusnya kan cemen lah gitu kan. Orang di Piala Dunia aja pemain Asia tuh dicemen-cemenin gitu loh. Ini kan mereka semua orang Eropa gitu loh. Ini berarti sebenarnya kalau berkaca atau secara teori berdasarkan Ya udah pengalaman kan mereka ini sebenarnya udah di atas rata-rata, udah lebih nggak layak lah level. ya. Iya, karena udah nggak level lagi di Asia, apalagi cuman yang kualifikasi Piala Asia gini. Harusnya kita udah megang banget karena pemain kita kan dari Eropa semua gitu loh. Oh, gue secara teori gitu kan loh. Tapi oh nggak juga, kenapa nggak juga, faktornya itu? nggak juga, Atau nggak karena semua. karena di Eropanya cuman ecek-ecek atau karena ya kita nih di Eropa tapi ya lu tuh nggak main di Eropa gitu ya atau karena itu juga. Ya nggak juga karena lu pemain Eropa terus bisa dikatakan mereka nggak juga. Kan lihat di level main aja di mana yang ada di level main di apa maksudnya di level yang tinggi itu kan cuma beberapa orang kayak Jai, Mes itu mereka, ya kan. Sekarang ada Kevin Dix Mm-mm. 3 orang. Ya, Mm-mm. memang 3 orang ini doang yang levelnya tinggi lah. Sisanya masih ada yang cadangan, belum masuk. Apa masih ada di main 21. Kayak Ragnar kan main di divisi 2 kan gitu. Mm-mm. Andy Walsh di Iya, Liga Belgia, Liga Belgia keberapa lah hitungannya. ya jadi Seperti hitungannya hanya itu. hanya Eropa dan bukan di tim intinya juga ya. Kecuali yang main memang kayak si Ian Madsen ya Iya, itu atau beda lagi zaman levelnya. Di zaman Raja Raja Nenggolan waktu itu dia masih muda kan ya. Tuh.
Jadi nggak bisa Mungkin berbeda ya. disamaratakan mentang iya levelnya berbeda. Cuma kan Ya berarti kalau bagusnya ini anggapan Cina atau supporter Cina bilang, nah ini mah masih kelas 2-nya di Asia itu berarti benar dong. ada Dia benarnya. Karena memang karena ada ini benarnya. mah cuma iya. Ada benarnya. Memang kenyataannya pemain kita yang ada di top level itu cuma berapa orang. Sisanya ada di divisi 2, divisi 3, kayak gitu Mm-mm. kan. Dan bahkan yang Terus divisi 1 jarang main kan gitu ya. kan gitu. Ya, Di ya klubnya kita kayak gitu kan. Yang ada di top level cuma berapa sih? Dan reguler main ya. Bahkan Eliano aja dia main benar di Liga 1 Belanda, tapi kan dia tapi tetap jarang dimainin sekarang udah nggak kayak dulu kan, cadangan cadangan kayak terus. gitu. Jadi Si kalau bicara pemain iya juga sih yang si Nathan di Swansea tapi cadangan nihil di bermain. divisi Justin gitu. di Wolves Ah, juga nggak main. itu Itu sih jadi masalah. sama. Tapi kalau Sementara ngelihat kayak ngelihat dari situ ada peluang nggak, maksudnya dididik oleh timnas gitu, bakal jadi pemain sekelas dunia nggak? Misalkan kita taruhlah si kayak Nathan gitu kan, dia kan yang sekarang belum apa-apa, dia mungkin udah agak tua ya kalau Nathan ya, mungkin Hubner lah, bakal kalau jadi potensi pemain top dunia nggak potensinya gitu ya? bisa, kalau potensi tetap ada karena kan Atau pemain atau kita malah atau malah bisa jadi turun karena udah masuk timnas gitu, karena juga. karena apa pelatihan kitanya yang kurang bagus, mungkin jadi malah turun nggak kualitasnya, sebaliknya. Ini kan apa salah satu penghambat di terutama liga-liga top itu kan peringkat eh, timnas, peringkat di FIFA itu pengaruhi. Minimal mereka kan 50 besar Hmm. buat lima rekrutnya. puluh lima puluh besar itu udah boleh pakai kostum warna-warni loh, maksudnya belang. Setahu Iya, aku ya, maksudnya kayak kayak jadi yang spesial memang 50 besar itu termasuk kostum. Kayak Brazil dia hmm, boleh atasan kuning, bawah biru. Itu cuma 50 besar loh di spesialin sama FIFA. Portugal iya gitu kan belang. Kalau yang lainnya harus sama semua. kebijakan ngambil pemain juga sama kayak gitu. Ada Memang memang spesial sih 50 besar. ya syarat-syarat yang harus ada di 50 besar dunia kan gitu, nggak bisa sembarangan ngambil kan gitu. Mm-mm. Dan Jadi Australia ini pengaruh ya. 24 ya kemarin ya. Nah, Iya, 25 besar dia dunia. Australia gimana kurang Eropa sih, pemainnya pemain Eropa atau biasa Mm-mm. aja juga gitu. Nah, Oh, pemain-pemain mereka nggak banyak kok yang ada di top level liga-liga top itu dunia doang, kan nggak ada. Sirsati kan emang orang Itali itu. Ya, iya kan gitu. Sementara lu lihat Jepang pemainnya rata-rata udah ada di liga-liga top dan Mm-mm. reguler mainnya Dan kan gitu. betul, dan mereka tuh pun tim inti kan, kayak di Feyenoord tuh, Iya. striker Jepang itu tim inti, dia main Kayak terus apa juga. itu mah yang paling anu kan wonderkidsnya dia si siapa Kubo, yang kecil tuh. Nah, Kubo, namanya tadi. Kubo Hah? bukan, Kubo. Oh, itu udah Heeh. gila-gilaan banget harganya udah 1 triliun lebih. Ya kan gitu. Tim inti. Mm-mm. Ya itu jadi pemain Indonesia punya potensi ke situ sebenarnya karena masih rata-rata masih muda. Paling yang Makanya aku ngeliat itu masih muda nih. Takutnya malah kalau gagal atau malah berhasil gitu loh. Indonesia masuk Piala Dunia ini gerbang. Jadi Jadi gerbang pemain buat pintunya di Piala Dunia lah ya. di Piala Dunia. Gimana dulu Yunani kita nggak kenal pemain-pemain Yunani. Begitu dia main di Piala Eropa dia juara itu kan laku. Iya, benar-benar. Ya kan gitu. Kolombia juga ya, Kolombia, Begitu. Jadi gerbangnya itu di Maroko. Piala Dunia. Iya sih. Mungkin mereka Piala juga Dunia berpikir kayak gitu juga ya berarti ya mereka ya. ya. Iya, Jadi berarti ada makanya dia mau main gitu ya. iya, impian semua pemain itu Hmm. Piala.
Mimpin semua pemain profesional di Piala Dunia. Karena gerbangnya di situ. Ribuan talent scout itu ada di Piala Dunia. Mungkin ribuan ya, entah ratusan atau Iya, ribuan, pokoknya banyak. berarti capaian tertinggi lah ya. Piala Dunia. Jadi gerbangnya itu di Piala Dunia. Bukan, enggak mungkin nanti setelah kalau kita lolos Rizky Ridho tiba-tiba direkrut ke Liga Spanyol lah, Liga apa Ya, bisa. bisa Jadi jadi bisa jadi rebutan malah ya. Silver bisa, bahasa kayak gitu. Apalagi kan masih murah nih. Pemain-pemain kita rata-rata murah kan. Ya beberapa Murah. doang aja yang udah lumayan. Mes terutama yang gitu itu bisa naikin. Jadi gerbangnya itu di situ di Piala Dunia. Banyak dulu mungkin sebelum fenomenanya Yunani apa gitu. Ukraina apa-apa segala macam. Nah, itu gerbangnya di situ. Itu Itu masuk Piala Yunan dimulai dari pertama kan mulai pertama banget tuh Turki kan yang Dunia. kuda Ah, hitam tuh. terus ya kan terus udah mulai banyak terus Yunani terus sekarang-sekarang makin banyak loh. Kroasia kan dulu yang belum apa-apa kan yang baru-baru kan. Sekarang Nah, ada itu masuk. Maroko, ada apa Kolombia ya. Iya, udah makin banyak pemain-pemain yang kita nggak tahu. Kadang tuh pemain bagus kayak siapa sih? Kayak pemain Liverpool siapa tuh yang itu strikernya tuh yang sekarang sama Cristiano Ronaldo. Ah, jawaban striker Liverpool. Ah, striker Liverpool. Siapa? Nunes, Nunes. bukan yang Islam yang sekarang sama Cristiano di Al Nassr. Ada yang Islam yang dia Nasser. Oh, Oh, Mane, Sadio Mane. Nah, Mane iya Mane. kan itu dia dari mana? Oh, Kan kita nggak tahu negaranya apa tuh. dia Dia Senegal ya? Senegal. Memang di Senegal juga dia? Bukan. Memang di Senegal. Senegal. Senegal apa Mali Senegal. itu? Nah, kayaknya bukan Senegal dah. Nah, itu kan kayak kayak kita nggak tahu ini dia main di negara apa sih. Ternyata di negara nggak terkenal gitu. Kayak Drogba, nemuin Drogba di Pantai Gading. Sekarang Drogba hilang, negaranya pun hilang di Piala Hilang Dunia betul. kan. Itulah kan loh. Ya Jadi kan. kayak Ya, sekarang kan lagi ngetopnya si siapa? Manchester City itu. Haaland kan? Haaland di mana tuh? Halan Finland ya? negaranya iya. Finlandia ya? Irlandia, Finlandia, Finland. Oh, Irlandia ya? Irlandia. Itu loh makanya. Jadi Hah? di Norwegia. sebenarnya di Indonesia Norwegia, tuh Alan Norwegia. oh Norwegia, Norwegia ya Norwegia ya maksud maksud Augut gini maksud teori itu di Indonesia tuh kita nggak ada yang kayak pemain ngetop banget gitu sampai atau palingnya tuh striker yang main di mana gitu loh dia tuh ngembang atau ngegendong satu timnas itu gitu loh jadi kan walaupun satu orang dia kan bisa ngegendong gitu kayak Haaland kan padahal kan cuma banyak satu sih. orang itu doang kan kayak kayak Drogba gitu loh kita tuh Ibrahimovic. iya, maksudnya kita kan sekarang udah alhamdulillah punya Mes ya. Tapi kan dia back gitu, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Harusnya kita tuh kayak ada, kita harus punya icon-icon timnas tuh yang main bener-bener pro gitu loh. Yang Harapan bisa gue sih di ngegendong, Kevin. iya kayak gitu Harapan gue harusnya. di Kevin. Iya, ternyata yang kita harapin Mes, ternyata Mes kayak belum 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 nyatu juga, mungkin belum ketemu juga ya karena dia masih baru ya. Enggak gini Kayak satu match. kayak masih belum bisa ngegendong lah, belum bisa ngegendong kayak Drogba di Pantai Gading, terus di Norwegia Halang apalagi Manajer yang kita ini butuhkan striker gitu loh ya maksudnya nih ke Messi situ ya Messi ini dia kan harganya memang tinggi dia sekarang udah bahkan setelah main 170 dari 40. 10 10 Tapi kalau m euro kalau bicara pengalaman jam terbang main di Eropa bahkan champion ya itu si Kevin Dix. Kevin Dix ini yang bakal ini. Kalau kalau gue sih yang sekarang dia bicara sudah main dewasa juga ya maksudnya 27 tahun ya dia sekarang 27 harapan gue sih dia nih yang bakal gendong. Dia udah ada di top udah di level beda lah dia main di Fiorentina pernah jadi di liga-liga top dan reguler main ya tuh
Cuma memang posisi dia bukan mudah-mudahan aja. posisi dia Iya, bukan maksudnya striker. maksud Ogut tuh kayak ada icon-icon kayak gitu yang ngegendong tim lah paling nggak tuh kayak paling nggak di posisi striker kan kita punya Striker. striker gacor lah gitu kan Korea digendong, mainin. Korea Hah? digendong, Hah? Korea digendong sama apa? Iya. Limit siapa? Strikernya yang Tottenham, gue Son. jadi lupa. Ini Son. Korea. Son. Son. Son Oh, Heung-min, Son Heung-min. itu digendong sama Son Heung-min Itu Korea. loh, Iya. maksud aku kayaknya kita belum nemuin talenta gitu loh. Paling nggak tuh satu aja Belum, biar bisa belum. ngegendong. Iya, itu paling nggak striker nih gitu loh. Ini kan kita menunggu Hmm, lama nih. Iya, mudah-mudahan nanti ada gitu loh ada yang bisa. harapan ada. Mm-mm. Kayak gitu, itu kan pengaruh banget kayak gitu tuh main di Serie A atau apalah. Hmm. Dia belum kayak Palmes Silger walaupun dia ada di liga ya top mungkin top 10 Eropa ya, top 10 dunia mungkin liga terbaik. Tapi kan dia capaiannya ya masih di liga. Sekarang aja baru main di apa sih? UEFA Itu Europa iya. League. Kalau bicara pengalaman main bahkan masih bagus Kevin Dick kemana walaupun harganya sekarang Hilger di atas Kevin Dick kan gitu. Mm-mm. Tapi kan Ya kalau si Mes kan memang didikannya Twente kan dari kecil. eh, Emang kesayangan Twente juga kan dia kan. potensial, Mes ini potensial. Jadi kerennya timnas sekarang itu pemain-pemainnya potensial. Jadi masih banyak lah, masih banyak waktu lah. Gitu. Iya, tapi nyatanya udah berapa tahun harga mereka pun belum naik kan gitu loh. Ya, Takutnya Ogut malah jadi produk gagal lagi gitu loh. Kita nggak mau kayak generasi-generasi Belum. naturalisasi sebelumnya gitu loh. Kenapa sekelas Ivar atau sekelas enggak Struik lah belum belum naik harganya. Struik aja kan masih satu M dia kan nggak rupiah. bisa disamain kalau dibilang produk nggak bukan produk gagal ya. Nggak bisa disamain sama naturalisasi sebelumnya karena yang sebelumnya kan naturalisasinya itu masih tua, udah tua. Mm-mm. Dan Sekarang juga bukan darahan kalau mereka kan. Itu karena prospeknya masih tinggal tinggal di Indonesia kan 5 tahun atau main di Indonesia kan. hmm, ya prospeknya masih panjang. Kita nggak bisa gini loh. eh, Progres pemain itu bisa tiba-tiba dalam satu pertandingan dua pertandingan dia bisa langsung naik. Contoh Hilgar ya, Hilgar cuma main udah 178 itu bisa ngaruh nanti. Apalagi kalau bicara main di Piala Dunia. Mm-mm. Ya, memang Ya kayaknya walaupun lagi dinantikan semua pemain timnas ya kayaknya. walaupun sekarang Struik harganya sekian. Banyak lah contoh pemain-pemain yang harganya tadinya nggak seberapa begitu main di Piala Dunia langsung meroket harganya. Kan gitu. Mm-mm. Makanya Tapi bukti konkret dulu gitu loh kan. Itu kan terlalu itu jangka panjang gitu. Tapi yang nyatanya enggak udah ada nggak yang enggak memang nyatanya udah bisa. iya, tapi yang nyatanya udah ada naik itu kan si Rido gitu loh. Rido kan dari berapa M dia loh. Hmm. Itu loh, maksudnya sekelas Rido aja ya kita bukan memang secara kualitas memang dia bagus gitu loh. Tapi kenapa beda? Di Indonesia tuh gampang banget naiknya, cuman kalau di Eropa tuh kayak Sterwing itu susah banget. Susah. Ya Nggak kayak persaingannya susah. Nggak semudah itu. Jadi balik Rido. lagi kalau menurut gue Rido aja itu sekelas siapa Rido itu? Harganya itu kalau di naturalisasi itu 7 eman itu. Ivar aja masih di bawahnya kan? Ivar masih di bawahnya. di bawah dia. Pati nama kali ya. Oh, enggak. Oh iya sekelas itu ya. Malah si Eliano kemarin turun kan dari 11 ke 9 ya. Ya. Turun dia Karena kelasnya 9 berarti M. kayak ya. Ya mirip-mirip segitulah berarti ya. Kalau bisa kalau dibilang kenapa masih segitu-segitu ya karena memang persaingan di Eropa tuh nggak seperti di Asia.
nggak seperti di lokal kita juga ya. Soalnya nggak bisa disamain. Cuma begitu mereka tampil di Piala Dunia, itu beda nanti. Bisa langsung meroket. Walaupun di Piala Dunia itu mereka timnas lah taruh nggak lolos grup atau kalah gugur itu nggak masalah selama mereka bisa mainnya bagus kan gitu. Walaupun jadi bulan-bulanan itu bisa pengaruh direkrut sama Tapi tim kalau ngelihat gede. potensi yang ada gimana nih kita? 2026 atau 2030 nih kita bisa ikut Piala Dunia nih. Peluang masih ada kok, peluang Ya masih adalah ya. banyak. 2026 ini masih peluang kok. Gue masih optimis. Yang pasti saat ini pasti benar-benar dievaluasi kan kekalahan kemarin Mm-mm. lawan Cina. Kan memang Kalau grafiknya udah kita bagus. kalau kita masuk 2026, pemain naturalisasi kita tuh lagi on fire semua kan. Hmm, Maksudnya mereka tuh udah cukup-cukup lah kayak Messi itu 25-25 lah semua kan. Tapi kalau kita udah 2030 kita udah nggak punya Tom Haye, udah pada tua kan. ya beda lagi Dan generasinya. iya, dan mungkin yang ini yang sekelas Messi dan lain-lain itu udah dua tujuan mungkin dua tujuan ya, 25, 27 itu. Tapi itu ya Benar. nggak tahu nih nanti. Jadi harapannya masih gede. Jadi nggak bisa kita setelah lawan Cina terus udah kayaknya mimpi kita udah terkubur. Enggak, harapannya masih gede kok. Yang pasti saat ini kan dievaluasi banget nih. Kan sempat kayak gini juga waktu Piala Asia kemarin kan, kita sempat kalah dulu kan, pas kualifikasi apa tuh, yang akhirnya terus kita lolos kan, itu kan sempet sempet netizen kan caci maki juga tuh STY itu pernah tuh. Hmm. Dan Ya akhirnya artinya iya maksudnya pengalaman kayak gini bukan yang hanya sekali itu, pernah kejadian juga dengan STY dan akhirnya dia membuktikan akhirnya lolos Piala Asia kan. ya, Indonesia tuh potensial kok, potensial buat lolos. Yang nilai bukan kita, bahkan negara-negara lain kan, yang potensial lolos itu kan, yang memang lagi disorot sekarang kan Uzbekistan, Indonesia, Indonesia dengan banyaknya pemain keturunan kan gitu, dan bakal nambah kan gitu. Ya, ada perubahan lagi kan. Jadi gue sih masih optimis kok, masih optimis Indonesia bisa lolos Tapi yang walaupun yang buat serunya yang raksasa-raksasa Asia itu kayak Irak, Jepang itu pada ngedukung kita ya. ini ya Iya, yang ini kan waktu waktu masuk round 3 aja kan Irak kan dia bilang kan Indonesia yang akan mendampingi kita masuk round 3 kan dia bilang itu kan. Yang pas eh, segrup sama Vietnam kemarin kan. sekarang lu bedain lah. Dulu timnas kita lawan tim-tim kayak Jepangan itu kan susah banget, jangankan nyerang ya. Mm-mm. Lari-lari kocar-kacir lah istilahnya. Iya, kayak Udah bertahan bertahan aja udah bagus banget. ya. Sekarang lu bedain. Bahkan kemarin di Piala Asia kita udah bisa ngerepotin Jepang loh. Bisa ngerepot Australia loh. Jepang Mm-mm. aja udah bisa kita repotin. Artinya ada beberapa peluang yang bisa kita bikin kan. Yang dulunya kita cuma dikurung aja mainnya kan gitu. Sekarang enggak loh. Ya Progresnya kayak udah bagus. kayak kita Indonesia lawan Cina dan kita Cinanya lah kayak gitu lah kemarin. Ya dulu lawan Cina juga susah. Kita Mm-mm. gitu. Maksudnya sekarang Cina kayak kita main dulu gitu, masih versi lokal gitu kan Cina kan gitu kan. Mm-mm. Cuma Ini dia menang sekarang udah sprint aja kan menangnya. nggak bagus. Cina kemarin nggak bagus. Memang kurang. Makanya. Nggak bagus Cina kemarin mainnya. Ya banyak ngulur waktu juga kok. Banyak Mm-mm. ngulur waktu. Ya yang gua anuin sih. Walaupun kita kalah, kita lihat main Indonesia kemarin jauh lebih baik dari mainnya Cina. Walaupun kita secara objektif kita nilai belum bagus-bagus banget. Belum di Mm-mm. topnya lah.
Ya, Ya, lagi-lagi blunder, kan lagi-lagi ada blunder kan. yang lebih baik dari kita main 2 golnya itu bukan 2 gol hasil setup main, entah dari set piece, entah memang dari gameplay. Itu bukan dari itu, dua-duanya karena kecerobohan kita sendiri. Itu Mm-mm. jadi agak-agak berbau apes, agak-agak berbau apes lah. Iya, kecolongan lah. Tolongan. Yang pertama ya komunikasi, yang kedua juga sama karena kurang apa ya, Dan kurang dan ini komunikasi. kita ketemu lagi di bulan November ya, tanggal 15 ya. 15. 15 Justru lawan Jepang, 19 lawan Arab ya. justru ada bagusnya sih, ada bagusnya kalah. Kadang kayak gitu kan, kadang ada hikmahnya kan. Hikmahnya mungkin Mm-mm. ya itu bakal lebih bagus kok. Iya, Ya, kadang memang harus kalah ya buat lebih iya bagus itu. benar-benar kan benar-benar jadi evaluasi. Enggak enggak di titik aman aja. Ya ST-nya juga mungkin ngerombak-ngerombak main jadi agak-agak mikir. Mm-mm, jadi nggak salah-salah, ya, lebih hati-hati, lebih serius Heeh, lah. heeh. Kan Ya pemain oke, juga gitu. oke Gimana? kita masih ada 5 menit sini. Masih dari mana? Cepet banget ya 40 Mm-mm. menit ya. Ya, 80 menit udah 40 kali 2. yang pasti ya buat supporter Indonesia nggak usah berkecil hati, kekalahan lawan Cina itu bukan akhir dari segalanya. Peluangnya masih tetap banyak, bahkan peluang buat runner up pun ada, walaupun masih ada beberapa keajaiban, Kalau 2 sih beberapa kayaknya iya, kecuali 34 ya. gampang masih sangat Iya, memungkinkan gitu kan. Yang terus Erick Thohir juga kan nggak diem, dia penasaran lah badannya nggak cukup gini. Terus dievaluasi kan tiap bulan, terus dievaluasi. Wah nggak cukup nih kayak Phoenix doang, perlu ini perlu itu, ngeliat kan. Nah, begini loh, pemain tuh ntar ada yang lagi down, ada yang lagi cedera, itu kan perlu nambel-nambel. mm-mm. Yang tadi bilang ya perlu 2 kali 11 pemain yang sama level ya, kualitasnya sama kayak gitu. Itu bakal terus dievaluasi. Makanya gue bilang karena ini ada penambahan-penambahan terus, gue masih optimis bisa lolos. Minimal Lu 3-4. Pro, ya Untuk amin. kedepannya. Ya semoga aja ya Ah, ah. kita bisa melangkah dah untuk selanjutnya. Jadi kekalahan itu ya sebagai evaluasi buat kita juga sih, buat supporter, buat pemain juga kan. Benar, benar. Tapi Jadi lu kita nggak lihat aja. bosan-bosan dulu kan, bro? Wah nggak bakal. Nggak. Indonesia jati nih. Persija sampai lupa dah. Wih, menang kemarin, Tapi baik, dua jujur ya, kosong. gue jujur nih, gue interesting, gue The Jack juga. Tapi begitu ngeliat uh, Indonesia timnas main. beberapa belakang ini, Sekarang terakhir itu ini. yang gue tertarik cuma nonton Indonesia. Sisanya gue Asli. agak Hmm. ntar lah ketinggalan bodo amat, nggak terlaluan. Berarti Lebih sekarang udah fokus. dukung dukung Venezia ya berarti ya? Nggak juga, Oh, juga. nggak juga. Pokoknya kalau klub gue udah nggak terlalu mikirin. Bahkan Inter Hmm. pun gue udah nggak terlalu ini ya. Ya pokoknya sekarang udah fokus ke timnas. Iya, Timnas. berarti rasanya begitu. Apalagi kita timnas kita udah main di Piala Dunia, mungkin kita Eh, bola-bola lain udah nggak peduli Udah, kali ya. Udah nggak peduli. udah. Heeh. Kayaknya kalau udah Piala Dunia, paling fokus-fokus pemain kita main di mana nih. Kita pasti nontonnya Iya. itu gitu. Iya. Misalkan si Jai. Spanyol juga sampai gue lupain ntar. Iya, misalnya Jai udah main di Inter nih, kita pasti nontonnya pengen nonton Jai di Inter gitu kan. Nah, Iya. Atau betul. si Mes nonton di MU, padahal gue Chelsea, MU. gue pasti nonton MU gitu. Karena pengen liat matchnya, kayak gitu kan. Kayaknya bakalan begitu, karena Heeh. karena nasionalisme kita kan pengen Iya, dukung betul. pemain. Betul. Kayaknya Betul. mudah-mudahan aja itu terjadi gitu ke Harapan gue depannya gitu. itu. Iya, jadi kita udah Peluang nggak. masih, peluang masih banyak. Ngelihat klasemen sekarang, peluangnya masih banyak. Masih Artinya yang banyak harapan lah. Nggak terlalu jauh lah nah, ya.
Bahkan yang udah hampir pasti kan cuma Jepang. Jepang aja Peringkat dua satu. bisa direbut kan. Peringkat dua aja masih bisa direbut loh. Masih Masih lima belum lima ketahuan. Uh-uh. itu masih bisa kok. Indonesia bahkan masih punya peluang di dua walaupun berat. Tetap walaupun berat ada lah peluang kan gitu. Kita nggak tahu. Evaluasi juga buat supporter, jangan gampang menghina, mengkritik boleh tapi menghina jangan. Biar Bagi bagaimanapun, pribadi janganlah. ya biar bagaimanapun pemain pemain kita udah berjuang kan gitu. Mereka udah berbuat sesuatu buat negara kita. Mereka udah ya mungkin kalau tingkat kebanggaan mungkin ya gue sih udah bangga udah lawan tim-tim gede udah masuk round 3 ini udah bagus. Bahkan ya jauh lebih bangga saat kita nanti masuk Piala Dunia kan gitu. Ya mereka udah bisa bikin bangga. Amin. Ngapain supporter kita udah bisa ngasih apa buat Indonesia kan gitu. Jadi Ya, stop tapi lah. ada saran juga, nggak cuma ke supporter, buat pemain juga harusnya. Ya ini jadi cambukan buat pemain lah. Maksudnya pemain nggak usah terlalu mikirkan supporter gitu kan? Nah, Nggak perlu Kita gimana? nggak Mm-mm. nggak perlu lah. Ya pemainnya fokus aja lu sama karir lu, fokus aja sama main lu, Mm-mm. naikin main lu udah. Netizen sampai kiamat pun pasti begitu itu loh. pasti. Iya, walaupun lu main sebagus apa, walaupun lu kalau lu ada cacat pasti kayak gitu, sedikit Ya, ada cacat sedikit, seprestasi apa lu pasti kayak gitu netizen sampai kiamat kan kayak gitu. wajar lah dihina, Mm-mm. wajar dia saat lu terkenal. Lu tuh semua udah jadi famous, udah jadi pemain Mm-mm. terkenal yang dikenal di Indonesia bahkan mungkin dunia. Ya wajar lah kalau ada yang hina-hina. Mm-mm. Yang nggak Sehingga hina yang membuat terakhir supporter dan dihina. pemain nasihat dari kami. Oke, 1 menit lagi terakhir. Mungkin kita Ya, perpisahan. mm-mm. Ya, semoga Ya kedepannya timnas jadi optimis lebih ya. baik. Ah, Oke, mantap. Ya, Semangat terus. ya, udah. Terima kasih. yuk. Udah pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayonara. Belum habis nih. Tinggal berapa detik nih. Ya, Sayonara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baco. Salam sehat, baco. bacot.